saat ini Bapa, kami rindu, kami butuh, kami haus akan sabda firman-Mu. Dan Engkau pakai Bapa hamba-Mu yang Kau utus di pagi hari ini. Ini hati kami Bapa, selidiki hati kami Bapa. Bila ada hati yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa, ampuni kami Bapa, sucikan hati kepikiran kami Bapa, sehingga kami benar-benar fokus terhadap firman-Mu. Dan kami akan pulang membawa benih-benih yang baik yang datang daripada-Mu. Pakai hamba-Mu Bapa, menyampaikan isi hati-Mu dengan sabda firman-Mu Bapa. Urapi dia di urapan Allah yang baru. Biar Roh Kudus ambil alih pada kami, terlebih firman-Mu beracaralah, urapi kami semua Bapa, sehingga firman yang disampaikan kami dapat mengerti dan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mendengar sabda firman-Mu, kami akan memberikan persembahan yang pertama. Kami percaya Bapa sudah memberkati kami semua, dan kami memberi hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang pertama. Kita angkat pujian yang berkata tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang mustahil. Saudara-saudara, saya ingin bersaksi lagi, sebab barangkali ada yang salah mengerti nasihat saya bilang begini. Satu kali kita ketemu di baru-baru ini, kita lihat ada dua bapak di muka rumah orang kedua.
ada di tangan kita pilih. Kita bercerita pada orang begini. Orang sekarang sedang hadapi masa susah. Tahukah saudara bahwa harga bahan pokok kita merosot jauh. Lalu saya bilang, selama saya berhubung, sebab kalau kita mencari kerjaan lain nggak bisa, karena saudara-saudara saya hamba Tuhan, makanya saya harus full di jemaat. Jadi cuma ada waktu luang juga ini. Jadi cuma itu yang bisa saya kerjakan. Saya bilang orang sedang menghadapi masa susah. Dia harga ini merosot. Kemudian tuh Bapak bilang begini, yo di zaman PDI berkuasa maka tuh harga merosot. Saya langsung diam, dari saudara. Langsung diam, tidak berhubung. Pulang kemari, dua persatu masih ada di pas di tanah itu. Satu yang bicara sudah ada. Lalu saya bilang, kita mau bilang penganan, kita ada bilang tadi. Alkitab bilang, kita kutip khotbah dari Ibu Ari, Ibu Was. Dia bilang, segala sesuatu akan digoncangkan sampai yang tidak tergoncangkan tak tinggal. Iya kan? Dibilang segala sesuatu akan digoncangkan. Karena saudara, kita sedang menghadapi kondisi yang berat. Baru-baru ini saya nonton di televisi petani-petani daun yang bikin rokok itu, daun tembakau berdemonstrasi. Sebenarnya merosot sekali. Rasanya ada. Lalu saya nonton lagi itu harga beras merosot. Jadi satu mengamuk-mengamuk. Saudara, tahukah saudara, orang di Minahasa tidak bikin demonstrasi, tetapi tahukah saudara, itu di bagian kobong-kobong padi, saudara, soalnya ada kerja di padi. Ada kita setiap saudara bilang begini, dok, orang banyak kobong sawah. Orang ada bekerja setelah panen kemarin rugi 10 juta. Kalau lu cuma mau beli itu 10 juta lebih, maksudnya kalau cuma mau beli itu beras, saudara-saudara, mau beli itu beras, orang boleh makan setahun lebih, cuma orang 2. Ingat baik-baik, saudara-saudara, kondisi seperti itu sedang terjadi karena Alkitab bilang tidak ada sesuatu yang tidak digoncangkan Tuhan. Boleh bilang haleluya? Jadi kalau saudara-saudara ada di tempat ini, di Manado dengan kondisi yang baik, ingat baik-baik, itu adalah berkat Tuhan. Kalau saudara punya pekerjaan, kerja baik-baik. Dan itulah kondisi yang sedang terjadi. Saudara-saudara, di mana-mana, pertanian, perikanan, coba saudara lihat televisi, mana-mana terjadi, saudara-saudara. Dan di bidang teknologi juga demikian. Orang berpikir bahwa uangnya banyak dan tenaga teknologinya hebat, tetapi kemudian Tuhan buat yang lain jadi jatuh lagi, saudara-saudara. Jadi Alkitab sudah bilang, memang akan datang masa yang sukar. Boleh bilang haleluya? Kita berdoa supaya kita bisa hidup dengan baik, saudara-saudara. Kita bisa berdoa, kita bisa bekerja dengan baik, saudara-saudara. Karena
kalau orang mau berpikir yang berlebih-lebihan, kalau kita bilang jangan berpikir yang berlebih-lebihan, saudara-saudara, maka kita bisa hidup dengan tenang. Boleh bilang haleluya? Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya saya perlu memberi penjelasan, sebab kita ada ngomong 2 minggu lalu kalau salah, atau minggu lalu agak pendek. Lalu kita suruh tiru, kita begini begini. Saudara-saudara, kondisi kita sekarang memang berat. Saya seorang pendeta, tapi saya mengamati kondisi dunia. Dan dengan demikian saya mengerti, saudara-saudara, saya mengerti Alkitab. Karena Alkitab sudah bilang begitu. Boleh bilang amin? Saudara-saudara, itulah sebabnya, saudara-saudara, mari kita bersyukur pada Tuhan. Kalau kita punya pekerjaan, kita bersyukur. Kalau kita punya penghasilan yang baik, bersyukur pada Tuhan, saudara-saudara. Karena di banyak tempat orang-orang di kampung-kampung datang di kota, katanya dapat pekerjaan yang baik. Karena di kampung, saudara-saudara, orang kacau, satu hari cuma gaji, kalau Baparas, saudara-saudara, cuma gaji berapa? 2.000. Baparas, orang mesin sendiri, orang bensin, pokoknya orang alat sendiri, orang Baparas satu hari 200.000 dikasih. Otomatis orang cuma dapat 100.000 lebih sedikit. Dan kalau ada pekerjaan, kalau dia tidak ada, boleh bilang haleluya. Saudara-saudara, itulah sebabnya banyak orang di desa-desa datang ke kota. Tetapi datang di kota pun mereka harus mempertaruhkan hidupnya, saudara-saudara. Dan itulah sebabnya kalau kita punya pekerjaan yang baik di kota, jangan sia-siakan, saudara-saudara, karena anugerah Tuhan yang besar. Boleh bilang haleluya? Nah, saudara-saudara, mari kita membaca Alkitab kita. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 11. Satu, dua, tiga. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu melingkari kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang dibacakan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan hina tekun memikul salib dan cita yang disediakan bagi dia, yang sekarang dulu di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu dalam dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan lemah dan putus asa. Dan dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupakan kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan jangan putus asa apabila itu diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihi, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah melakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang diajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus menderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak gampang. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan dari kita hormati. Kalau dengan demikian, bukankah kita harus lebih taat pada Allah Bapa Saudara supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ini mereka tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian
haleluya. Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan karena Tuhan masih menggerakkan hati kita semua untuk datang beribadah. Tahukah saudara bahwa saya kira bukan lagi rahasia, kita sedang menghadapi masa yang berat. Boleh bilang haleluya? Jadi kalau kita punya suami-suami ada pekerjaan, istri boleh membantu, dan saudara anak-anak yang sudah bisa mandiri boleh punya pekerjaan, dan saudara itu adalah berkat anugerah Tuhan. Boleh bilang haleluya? Jadi saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar. Saudara-saudara, seperti yang saya sudah katakan tadi, dari saudara dalam pembukaan, saudara, saya melihat keadaan, waduh, luar biasa. Dengan demikian, saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan karena Tuhan kami bisa melayani jemaat, boleh diberkati dan ada kekuatan dan ada bimbingan dari Tuhan, sehingga kami boleh lebih hari lebih dekat dengan Tuhan. Boleh bilang haleluya? Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagikan awan yang mengelilingi kita, mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara-saudara, orang-orang di sekitar kita menyaksikan kita. Mari kita melepaskan semua beban. Saudara-saudara, dalam pertandingan lari, saudara-saudara, orang pakai baju yang singkat. Kalau mau lari cepat, mana mungkin dia bawa ransel. Biar dia jago lari, saudara. Kalau dia ada pikul ransel, dia pasti kalah oleh orang yang tidak punya beban. Saudara-saudara, itu gambaran. Beban itu adalah dosa, saudara-saudara. Mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara boleh bilang haleluya? Kita memang diwajibkan untuk berlomba, saudara-saudara. Berbagai hikmat yang Tuhan beri pada kita supaya kita bisa hidup dengan baik dan mengarahkan hidup ini, saudara-saudara, supaya kita boleh maju dan saudara-saudara kita boleh berhasil. Saudara-saudara, tidak gampang. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Saudara-saudara, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun mengikul salib dan sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Saudara-saudara, bayangkan Tuhan Yesus, saudara-saudara, untuk membangun iman kita, maka dia merelakan dirinya, saudara-saudara, turun dari surga melewati jenjang malaikat, saudara-saudara, jadi manusia biasa. Kemudian dia turun lagi, mati, menderita. Dia turun lagi sampai ke alam maut. Di sana dia mengalahkan maut dan alam maut. Saudara-saudara, dia turun sampai serendah-rendahnya untuk mengalahkan hal yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia. Boleh bilang haleluya? Bahkan maut dan alam maut itu adalah tempat terakhir manusia dibuang ketika dia mati, saudara-saudara. Tidak satu pun yang bisa melewati, saudara-saudara. Dan ketika masuk di alam maut, tidak seorang pun bisa keluar, saudara-saudara. Kalau saudara membaca cerita Yunani, saudara-saudara, itu alam maut itu dijaga oleh anjing-anjing yang berkepala 3, saudara-saudara, sehingga tidak seorang pun yang masuk di situ bisa keluar. Dan tidak seorang pun yang mati tidak masuk di situ, kecuali mereka yang takut Tuhan. Saudara boleh bilang haleluya?
Kalau mereka takut Tuhan, mati masuk ke dalam. Saudara-saudara, luar biasa sekali. Tuhan sudah menceritakan bagaimana kebenaran yang terjadi. Saudara-saudara, jadi kita tidak usah khawatir, saudara-saudara. Kita tidak usah takut, saudara-saudara. Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari semua orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tekun memikul semua bantahan. Boleh bilang haleluya? Kalau dia ketika dia mau ditangkap, Petrus cabut pedangnya, dia potong itu Malkus Petalinga, dia ambil, dia tempel ulang. Dia bilang, Petrus, kalau aku mau sekarang saja sekian pasukan, satu pasukan, ada pasukan istilah itu, saudara-saudara, lebih dari batalion, apa itu namanya? Legion, satu legion, saudara. Satu legion saja, 10 legion ada sekarang ini, dan satu saja malaikat, saudara. Maka semua kalah, saudara. Apalagi kalau legion. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, dengan demikian, saudara-saudara, ketika Petrus potong talinya, dia bilang jangan. Dengan rela hati dia menyerahkan dirinya untuk mengalami berbagai macam penderitaan. Dan dia mengalami penderitaan rohani pertama kali, luar biasa, saudara-saudara. Kemudian jiwani kedua kali, kemudian jasmani. Saudara-saudara, saya membaca Alkitab, saya berkata dalam hati, Tuhan, siapakah yang rela mengalami penderitaan seperti itu untuk orang lain? Boleh bilang haleluya? Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain, saudara-saudara. Jadi saya bersyukur pada Tuhan karena saya percaya firman Tuhan itu sungguh luar biasa. Ingat selalu kan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu belum sampai menguncurkan darah melawan dosa. Saya ada kasih buka sedikit lebih bahasa karena orang rupanya agak salah kalau bahasa. Dalam pergumulan kamu belum sampai mencucurkan darah melawan dosa. Saudara-saudara, orang ketika melawan dosa, orang belum mengalami pengalaman yang dialami oleh Yesus. Tapi Yesus memang rela mengalaminya. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang amin? Itulah sebabnya, saudara-saudara, datanglah nasihat. Nasihat yang berdasarkan pengorbanan Yesus di kayu salib. Nasihat itu apa? Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Pertama, didikan masih bicara baik-baik. Kemudian jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ingat baik-baik. Kalau didikan bicara baik-baik. Kalau peringatan sudah jari. Kalau tuh anak semua ingatkan, ingat baik-baik. Boleh bilang haleluya? Sudah jari itu kesadaran. Awas sekarang. Lalu yang berikut, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Kalau dia masih menyangkal, Tuhan pukul. Saudara boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Mana ada orang tua kasih biar jadi anak? Pasti saja orang tua yang mencintai anaknya memberi peringatan. Saudara-saudara, dan ia menyesat anak yang diakuinya. Orang yang diakuinya menyesatnya kuat. Saudara-saudara, jadi pertama peringatan, kedua pertama didikan, kedua peringatan,
Ketiga, pukul dan dapat pukul bola. Luar biasa. Haleluya. Saudara-saudara, ingat baik-baik, orang mengalami juga hal-hal seperti ini. Saudara-saudara, kita mengalami kondisi yang berat, saudara. Tetapi saya punya cerita dari kita teman. Kita teman pergi di Kobong. Dia bilang begini, kalau orang berjalan di jalan di Kobong, waktu itu belum ada jalan kotor, cuma jalan orang, maka itu rumput-rumput duri seringkali so batu dan orang kena di tangan ke di kaki, kalau sebabnya orang dulu pakai tangan panjang. Dan saudara, ada kalanya rumput duri kering, dia merayap, ganti di baju, dia merayap sampai di kepala. Dia kaitan menghadap ke bawah, jadi ketika bagra-bagra itu yang di atas tangga yang di bawah terangkat, perang sampai di kepala. Saya perlu beritahu ini. Dan saudara-saudara, itulah sebabnya saudara-saudara, Tuhan menghajar orang yang dikasihi. Boleh bilang haleluya? Dia pukul. Saudara-saudara, pernahkah kita mengalami hal itu? Dan ia menyesal anak yang diakuinya sebagai orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau Tuhan beri hukuman yang keras kepada seseorang, saudara-saudara, itu karena dia mengasihi. Boleh bilang haleluya? Saya menyadari, saudara-saudara, saya menyadari. Kalau saya bicara keras, saya boleh menangis. Saudara, saya boleh. Dan bersyukur karena dia punya jiwa yang baik, dan saya berusaha untuk mendidik anak kami, orang tua, dan tentunya usaha mendidik dengan baik, saudara-saudara. Nah, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah anak yang tidak dihajar ayahnya? Saudara boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Saudara-saudara, mari saya baca bahasa Inggrisnya. Pasal 12 ayat 8. But if you are without chastening, of which all have become partakers, then you are illegitimate and not sons. Kamu illegitimate artinya sah, illegitimate artinya tidak sah, dan not son artinya bukan anak. Kalau orang Tuhan kasih biar boleh berbuat apa saja, itu bukan berarti orang bukan anak. Saudara boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, ini adalah gambaran bagaimana Tuhan memperhatikan kita, bagaimana Tuhan mau mendidik kita. Saudara-saudara, bagaimana Tuhan mau mengajar kita untuk mengerti akan kebenaran. Saudara-saudara, sebab ketika manusia mau mengerti kebenaran, saudara-saudara, dagingnya, kalau saudara membaca kitab Roma, aku ingin berbuat baik, tetapi yang jahat telah ada padaku. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang amin? Saudara-saudara, itulah sebabnya saudara perlu kita mendapat ganjaran. Dan kalau kamu bebas dari ganjaran, kamu yang harus diderita setiap orang. Saudara-saudara, itulah sebabnya ada yang bersaksi tadi, oh begini-begini, banyak tantangan, banyak hambatan. Tetapi ingat baik-baik, saudara-saudara, itu adalah hal yang biasa, supaya kita selalu ingat akan Allah. Boleh bilang haleluya? Kita selalu beringat, saudara-saudara. Seorang bapak bersaksi tadi, banyak tantangan tapi puji Tuhan bisa lewat, saudara-saudara.
saudara-saudara, ini Alkitab sudah bilang. Dan tantangan-tantangan itu tidak membuat kita jatuh. Tuhan tahu kekuatan kita. Saudara boleh bilang haleluya? Tuhan tahu siapa kita, saudara-saudara. Itulah sebabnya. Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang diderita oleh orang setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi not son, tetapi bukan kamu bukanlah anak, tetapi anak gampang, saudara-saudara. Jadi di bahasa Inggris bilang, saudara-saudara, then you are illegitimate. Legitimate artinya sah. Illegitimate artinya tidak sah. Engkau tidak sah dan bukan anak. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang amin? Saudara-saudara, bersyukur kalau kita diakui orang sebagai anak. Saudara harus bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Sebab kalau saya melihat televisi, lihat anak-anak di kota, di Jakarta, anak-anak biar aduh kasihan. Tapi saya tidak mampu mengurus mereka. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, saya tidak mampu mengurus mereka. Saya cuma berkata kasihan. Ingat baik-baik saudara-saudara. Itulah sebabnya anak-anak yang punya orang tua yang bertanggung jawab, saudara-saudara, itu berkat Tuhan yang tidak bisa diganti dengan apapun juga. Saudara boleh bilang haleluya? Mari saya membaca ayat 9. Selanjutnya dari ayah di dalam daging, di sini disebut ayah kita yang sebenarnya tidak, ayah di dalam daging, sebab kita punya Bapa surgawi. Boleh bilang haleluya? Selanjutnya dari ayah di dalam daging, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Saudara-saudara, kalau ayah marah, kalau ibu masih banyak kali, masih banyak kali. Tapi kalau ayah marah, dan banyak anak-anak cuma tahu kalau papa ada. Kalau papa ada dapat dia adil. Tapi coba kalau cuma papa ada, saudara foto segala macam, saudara. Tapi ingat baik-baik. Itulah gunanya seorang ayah. Boleh bilang haleluya? Selanjutnya dari ayah dalam daging kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Saudara-saudara, bagaimanapun juga seorang ayah itu harus dihormati di dalam rumah, kecuali itu ayah sedang karuan. Tapi kalau dia seorang ayah benar, saudara, maka dia harus dihormati. Dialah pemimpin dalam rumah. Boleh bilang haleluya? Bukan berarti saya tidak menghargai istri-istri atau ibu, tapi tidak, saudara-saudara. Saya perlu beritahu kepada saudara-saudara. Dengan demikian, saudara, kita menyadari bahwa itulah yang Tuhan beri. Dan ayah-ayah yang ada di dunia ini tahu persis tanggung jawabnya, tahu persis posisinya dalam rumah. Sehingga mereka harus juga menempatkan diri mereka sebagai ayah, bukan cuma nama. Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik saudara-saudara, Alkitab kita sudah bilang, sebab mereka mendidik kita dalam waktu pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Saudara-saudara, kita dididik oleh orang tua kita dalam waktu pendek, cuma beberapa tahun, saudara-saudara. Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Saudara-saudara, ingat baik-baik, orang tua menganggap, ini salah, jangan begitu. Bilang tegur. Saudara-saudara, tetapi dia mengajar kita untuk kebaikan kita. Dia Tuhan memberi ajaran kepada kita selama kita masih hidup.
Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Tapi dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Boleh bilang amin? Saudara-saudara, Tuhan membimbing kita supaya kita mengerti itu salah, supaya orang datang kepada kekudusan Tuhan. Saudara-saudara, saya bersyukur karena saya percaya firman Allah ini sungguh luar biasa, saudara. Dan dengan demikian saya menyadari, saudara-saudara, bahwa firman Allah yang Tuhan beri kepada kita adalah makanan rohani yang menjadi pembimbing bagi hidup kita, supaya orang terbuka tuh mata. Memang tiap-tiap ganjaran waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita, melainkan duka cita. Haleluya. Anak mana ketika dipukul dia tawa? Haleluya. Loh, boleh bilang haleluya? Karena kalau itu dia pasti nangis. Saudara-saudara, kita ketujuh kalau marah anaknya, langsung keluar air mata. Saudara-saudara, jadi ingat baik-baik, memang tiap-tiap ganjaran penanggung yang diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Boleh bilang haleluya? Ketika kita dilatih, saudara-saudara, orang sakit, nangis, tetapi ketika datang pengalaman yang berikut yang sama, jangan, Tuhan marah. Haleluya. Loh, boleh bilang haleluya? Kita dilatih olehnya supaya orang menjadi lebih baik. Tidak seorang pun di dunia yang tidak pernah salah. Saya pun harus mengakui masih bisa salah dan banyak kali salah. Saudara-saudara, tetapi ketika saya belajar akan latihan-latihan Tuhan, maka kita sudah tahu itu boleh. Haleluya. Loh, boleh bilang haleluya? Itu salah, saya tidak bikin. Itu benar, saya bikin. Itu ada 3. Boleh, jangan, dan harus, dan boleh. Nah, itu boleh. Di kitab Kejadian pasal 3 ada 3 peraturan. Harus kerja, jangan bikin itu. Boleh makan, boleh minum kalau habis kerja, boleh tidur, boleh bermain, boleh. Kalau habis kerja, boleh bilang haleluya. Tetapi ada tuh harus kerja, ada tuh jangan berbuat kejahatan, ada tuh boleh. Saudara, ingat baik-baik, saudara-saudara, ada 3 peraturan di dunia yang dimanapun selalu ada. Dengan demikian kita menyadari, saudara-saudara, memang tiap-tiap ganjaran waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita, melainkan duka cita. Tetapi kemudian menghasilkan kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara boleh bilang haleluya? Masih ada ayat 12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskan ajaran bagi kakimu sehingga jangan pincang, jangan terbelecok, tapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan sempurna dan kejarlah kekudusan, oleh sebab kekudusan tidak seorang, tanpa kekudusan tidak seorang melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada yang orang menjauhkan diri daripada kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi canggung atau mempunyai nafsu rendah seperti Esau yang menjual harta serungan untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak mendapat kesempatan untuk bertobat, sekalipun ia mencarinya dengan menunjukkan iman. Boleh bilang haleluya? Dan saudara, saya bersyukur karena kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu selalu membuat orang lebih hari lebih mengerti. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mengikuti perjamuan masa ini.
telah mendengarkan firman yang dengan tegas mengajar kepada kami supaya kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau tidak Tuhan, Engkau yang mengakui kami sebagai anak, memberi peringatan, memberi hajaran-hajaran, bahkan sesahan-sesahan yang berat. Tetapi Tuhan, dengan maksud supaya kami berubah, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, dan menjadi anak-anak yang taat, dan menjadi pewaris kerajaan sorga. Terpujilah Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Sempurnakanlah doa dan permohonan kami. Sekarang umat-umat-Mu akan mengikuti perjamuan masa yang kudus. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh menikmati perjamuan masa yang kudus ini, dan kami boleh pulang dengan kekuatan baru yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami sudah berdoa, bersyukur kepada Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan. Ibrani 12 ayat 9 sampai 11. Selanjutnya dari ayat di dalam daging kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat pada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik.
tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran, Ia memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh Dia. Boleh bilang haleluya? Mari kita pegang dulu. Saya membaca ayat 9, 10. Selanjutnya dari ayat di dalam daging kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukan kita harus lebih taat pada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik, Tuhan Yesus telah memberi dirinya menderita. Saya sudah bilang Dia turun berapa tingkat, sudah sampai mati di kayu salib, sampai turun ke alam maut, dan di sana Dia mengalahkan maut dan alam maut untuk kebebasan kita. Haleluya. Mari kita makan roti ini yang melambangkan penderitaan Yesus. Haleluya. Mari kita makan dengan iman. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saya membaca ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh-Nya. Haleluya. Kita bersyukur karena kita mendapat firman yang indah yang memberi kita kekuatan. Itulah kebenaran. Haleluya. Mari kita minum air anggur ini yang melambangkan darah Yesus yang telah ditumpahkan di kayu salib untuk pengampunan dosa kita, supaya kita beroleh damai sejahtera dan sukacita. Haleluya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Glory, haleluya. Glory, haleluya. Kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh mendengar firman-Mu yang menggambarkan betapa Engkau mencintai kami, mengasihi kami, sehingga Engkau rela dikorbankan di kayu salib. Dan itulah sebabnya kami mengadakan perjamuan Asa yang kudus, karena kami mengingat akan pengorbanan-Mu untuk keselamatan kami. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh mengerti lebih hari lebih paham akan firman. Terpujilah Engkau dan kami diberkati dalam Tuhan. Kalau ada yang salah, Tuhan ampuni kami. Haleluya. Kalau ada yang keliru, Tuhan luruskan jalan kami. Haleluya. Kalau ada yang mau jauh daripada Tuhan, Tuhan panggil dengan kasih-Mu. Haleluya. Sehingga kami boleh memuji-puji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mengagungkan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Sempurnakanlah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin.